Shalom, selamat pagi. Berjumpa lagi bersama kami 1000 Missionary Movement East Indonesia Channel dan saya Intan Anjali Hukipe akan menemani Anda dalam program Morning Devotion untuk mengawali aktivitas pagi ini. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini ya Bapa, kami rindu untuk mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Berkatilah kami, biarlah Roh Kudus boleh ada di dalam hati kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pada pagi hari ini saya rindu membagikan cerita tentang kisah para rasul, yaitu salah satu tokoh yang ada di dalam Alkitab, yaitu Rasul Paulus. Rasul Paulus yang terkenal bagaimana ia mengalami kehidupan berjalan bersama dengan Tuhan. Bagaimana kehidupannya, kehidupan iman. Dia berjalan bersama dengan Tuhan, membagikan pekabaran baik tentang Sang Juru Selamat. Siapakah Rasul Paulus ini? Rasul Paulus adalah salah satu pemimpin paling berpengaruh dari gereja mula-mula. Dia memainkan peran penting dalam menyebarkan Injil tentang Sang Juru Selamat ini kepada orang bukan Yahudi atau non-Yahudi selama abad pertama, dan perjalanan misinya membawanya ke seluruh kekaisaran Romawi. Rasul Paulus dengan imannya dia berjalan bersama dengan Tuhan, tetapi sebelum itu saya ingin menceritakan sedikit tentang kehidupan lamanya, kehidupannya yang penuh dengan kegelapan, kehidupannya yang penuh dengan kejahatan, yang dulunya namanya adalah Saulus. Saulus adalah orang Yahudi dan ia sangat bangga dengan keyahudiannya itu. Ia berasal dari suku Benyamin dan ia memiliki kewarganegaraan Roma. Saulus, ia suka menganiayaan orang lain. Dengan kejahatannya, dengan hatinya penuh dengan kebencian, ia suka membunuh orang lain, orang-orang Kristen. Saulus yang penuh dengan kegelapan kehidupannya, tetapi melalui pertobatan, ia boleh melewati begitu banyak hal. Dan sampai di titik ini, ia boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Pentingnya pertobatan dalam kehidupan orang percaya. Pentingnya pertobatan dalam kehidupan orang Kristen. Pentingnya pertobatan dalam kehidupan saya maupun saudara. Pertobatan adalah alasan utama Kristus datang ke dunia untuk membawa orang-orang berdosa yang jahat kepada Allah. Kristus yang telah mati di kayu salib, Kristus yang rela menjadi anak manusia, rela disiksa, rela disalibkan hanya untuk menebus dosa saya dan saudara. Begitu banyak pengorbanan yang ia berikan kepada kita sebagai manusia yang berdosa, yang seharusnya saya maupun saudara yang tanggung. Tetapi dengan kasihnya yang sungguh, dengan rasa cintanya yang begitu besar kepada kita manusia, dia rela mati untuk menebus saya maupun saudara. Pertobatan adalah tugas panggilan para pelayan Injil, yaitu mempertobatkan manusia kepada Kristus. Pertobatan adalah tugas saya, tugas saudara-saudara, tugas para pendeta, tugas para pelayan Injil untuk membawa orang-orang jahat kepada pertobatan, membawa orang-orang yang berdosa kepada Tuhan. Itu adalah tugas yang Tuhan berikan kepada kita sebagai manusia. Marilah kita pada pagi hari ini, hingga Tuhan datang yang kedua kalinya, kita menjadi para pelayan Injil. Marilah kita membawa saudara-saudara kita, marilah kita membawa orang-orang terdekat kita, membawa sahabat-sahabat kita, membawa orang-orang lain yang mungkin belum mengenal Tuhan, yang mungkin sudah jauh daripada Tuhan, yang mungkin kehidupannya benar-benar hancur, kehidupannya benar-benar gelap, kehidupannya tidak ada harapan. Marilah kita menjadi saluran berkat bagi mereka. Kita membawa mereka kepada Tuhan, kepada pertobatan, agar mereka boleh merasakan hal yang sama dirasakan oleh Rasul Paulus. Merasakan pertobatan, merasakan berjalan bersama dengan Tuhan. Ada satu ayat yang ingin saya sampaikan kepada kita semua pada pagi hari ini. Di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat yang ke-22. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu dan berdoalah kepada Tuhan supaya ia mengampuni niat hatimu ini. Firman Tuhan mengatakan,
Jadi bertobatlah dari kejahatanmu. Firman Tuhan mengajak saya maupun saudara yang ada di rumah, marilah kita bertobat dan meninggalkan kejahatan kita, meninggalkan dosa-dosa kesayangan kita, supaya Ia mengampuni niat hatimu. Ketika kita benar-benar sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus, ingin mengaku segala dosa kita, kita bertobat, maka Tuhan akan mengampuni niat dari hati kita. Biarlah melalui renungan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi saya dan saudara, dan boleh membawa hati kita, kehidupan kita kepada pertobatan kepada Allah, dan biarlah kehidupan kita boleh tetap setia kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini ya Bapa, kami sudah mendengarkan sedikit dari pelajaran firman Tuhan. Kiranya Engkau boleh berkati firman ini. Kami sudah belajar dari Rasul Paulus bagaimana kehidupannya yang dulu gelap dan kehidupannya yang sekarang, karena melalui pertobatan ia memiliki kehidupan yang setia, kehidupan yang sejati di dalam Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi umat-umat Tuhan yang ada di luar sana ya Bapa. Biarlah dalam setiap pekerjaan mereka, dalam setiap kehidupan mereka, dalam setiap pendidikan mereka, dalam setiap pelayanan mereka ya Bapa, kiranya Engkau memberkati mereka. Biarlah mereka tetap setia kepadamu, mereka boleh belajar untuk tetap bergantung dan berharap hanya kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih banyak ya Tuhan, ampuni setiap kesalahan dan dosa kami, dan layakkanlah kami di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih dan Tuhan memberkati.